dapat informasi adanya pembobolan DPT dari situs KPU. Menunjukkan betapa rentannya sistem IT KPU. Terhadap potensi itu, tim hukum nasional Amin sudah meminta secara resmi melalui surat kepada KPU untuk dilakukan audit independen terhadap sistem IT KPU yang secara terbuka yang dihadiri oleh perwakilan semua paslon. Ini fair. Kalau kita meminta semua paslon hadir, kita sama-sama audit tuh sistem IT-nya. Tapi sampai saat ini kami sudah melakukan 2 surat tidak mendapat tanggapan. Dan akhirnya kami melaporkan ini juga ke Bawaslu. Kami sudah minta Bawaslu untuk mengecek tentang IT KPU. Ini supaya dilakukan audit forensik. Lalu yang terakhir, penggunaan lembaga survei. Ini mohon maaf, ini harus kami sampaikan, bahwa penggunaan lembaga survei untuk mengumumkan quick count atau exit poll yang tidak valid untuk memenangkan calon tertentu. Sementara pada saat itu proses penghitungan suara di TPS masih berlangsung. Hal ini akan mempengaruhi psikologi saksi dan masyarakat umum. Nah, itulah fakta-fakta kecurangan yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Diberitahukan informasi dari TPS 106, RT 012, RW 07, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng. Margin error. Data belum kita input. Data masih banyak di sini. Ya, belum kita laporkan data hasil. Tapi sudah muncul angka margin yang dimenangkan oleh pasangan nomor 2 dengan angka yang sangat fantastis, 713. Ya, oke ya informasinya ya. Surat suara sudah tercoblos langsung ya. Posisi di nomor 2. Oh. Balik coba. Kumayo. Di TPS 44 Bojong Kunci. Ya, sudah tercoblos capres nomor 2. Capres nomor 2. Iya, lu, Bang. Ya. Coba. Tidak sah ya. Tidak sah ya. Sip. Nah, jadi yang ketahuan ini langsung lawan, langsung viralkan, langsung diperingati petugas KPPS-nya. Nah, memang jadi pertanyaan bagaimana yang tidak terdeteksi, bagaimana yang nggak ketahuan. Karena ada juga penipuan-penipuan yang dilakukan di bilik suara. Nanti kita lihat salah satunya ya. Dan Wakil Presiden ya sudah tercoblos di nomor 02. Ya, ini kalau video kalaupun diedit nanti nggak ini ya, tetap ketahuan. Kalau foto masih bisa diutak-atik. Orangnya diganti nggak itu? Ya ganti. Ini kita ganti, nanti kita akan bikin berita acara. Luar biasa ya. Ini saya kira mungkin hanya 1% yang muncul dari sekian banyak kecurangan yang terjadi. Mungkin dalam 1, 2, 3 menit ke depan akan banyak laporan-laporan lagi seperti ini. Apa kaki? Nah ini penipuan. Anis. Iya. Mon Anis Ria re, ya re, cumbut Anis re. Yud. Yud bagajo. Cumbut. Dosanya luar biasa orang ini ya. Jadi ibu itu tahu bahwa presiden yang harus dipilih itu Anies. Kemudian karena beliau buta huruf, tidak mengerti juga yang mana, pokoknya yang tahunya Anies yang paling terbaik. Diarahkan ke 02. Astagfirullah. Barangkali yang mengarahkan ini akan dapat bonus ini. Sudah berhasil mengalahkan di bilik suara. Tapi ingat, catatan pertanggungjawaban Anda, baik yang menyuruh maupun yang melakukan, dunia akhirat. Luar biasa ini ya. Kita cek lagi. Sudah tercoblos di PPS 01 Lemah Dhuwur Adiwarna Tegal. Ya, betul. 02. Saya belum nyoblos. Terjadi kecurangan. Makanya dibuka dulu sebelum langsung Semuanya itu dapat 5 suara.
kartu suara dibuka dulu, ya, dibuka dulu. Nanti kalau sudah tercoblos itu sini atau rusak, nanti dikembalikan. Enggak Mas, bukan Pak. Terjadi kecurangan di TPS 01 Lemah Dhuwur. Nomor 2 sudah tercoblos. Belum nyoblos, tapi sudah ada ini. Curangan nih. Nih. Nomor 2 siapa nih? Nih. Tapi benar, bagus begini nih, langsung videokan, langsung viralkan. Memang agak pelik juga, bisa jadi memang petugas KPPS-nya nggak tahu apa-apa ya, karena ya kan yang ngelipatin bukan petugas KPPS, dia datang saja di. Nah itu berarti sebelumnya, ini yang harus ditelusuri lebih jauh. Ini hanya yang ketahuan hanya 0,0 sekian persen barangkali ya, yang lolosnya bisa jadi jauh lebih banyak, dan ini harus betul-betul kita awasi. Proses pengawalan setelah dari TPS dan seterusnya bisa jadi ada perubahan lagi itu. Nah, ini percobaan yang dilakukan banyak orang ketika mau tadi cek DPT tadi, asal saja namanya, asal saja tulis saja 16 digit 22222222 keluar TPS-nya sekian, NKK-nya sekian, kabupaten ini, kecamatan ini, alamatnya pun bahkan keluar. Ini padahal ngaco gitu, kita asal saja gitu. Tadi 22, dicoba 444444. Nama ngaco, keluar nomor TPS kabupaten, alamat sama alamatnya Manunggal RT 10. Sekarang 3, tadi 243 sama Manunggal 10. Coba lagi 5. Keluar lagi. Kebayang bukan? Coba masukin nomor KTP ngasal 16 digit 23456, 44-nya muncul nama pemilih, alamatnya sama semua. Ini gimana ini KPU? Anda harus segera bicara ini. Jangan menjadi bagian dari kecurangan ini. Dilaknat Anda. Yuk, masih ada waktu. Anda bertobat, melakukan pembenahan. Yang curang-curang itu hentikan. Bakar itu yang sudah tercoblos sebelumnya. Jangan kemudian disimpan, nanti dimasukkan lagi di tengah-tengah perjalanan. Dan kita juga belajar dari pengalaman sebelumnya. Dan ini KPU hati-hati ini. Jangan sampai ngaco begini. Ini kan bisa menjadi surat suara yang siluman ini. Gak jelas, nanti tiba-tiba ada penambahan. Karena apa? Karena yang ini. Diasalin aja keluar gitu. Waduh. Ya, sahabat EZ, artinya yang terjadi ini adalah sebuah upaya-upaya kecurangan yang terus-menerus mereka lakukan, yang sudah kita prediksi dari awal, yang sudah kita antisipasi, tapi tentu karena kita punya apa sih? Sarana, prasarana, kewenangan, jejaring, lemah sekali kita. Artinya ini akan terus terjadi. Kalau polanya sudah begini, ya bayangin saja kalau dari awal dia sudah melakukan curang, ya, dia hianati konstitusi, kan gitu. Maka keterusnya dia akan berbuat curang terus. Dia akan terus berkhianat terhadap konstitusi. Dia akan terus melakukan upaya-upaya untuk meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Artinya menghalalkan segala cara itu, yang haram-haram pun dia tempuh. Dia anggap halal gitu. Ini yang kemudian tidak bisa lagi kita biarkan. Kita harus lawan. Bagaimana cara melawan? Seperti yang barusan kita lihat. Videokan, kirimkan, viralkan.